Baru-baru ini Presiden Jokowi menyoroti kembali permasalahan overkapasitas penjara yang belum bisa diselesaikan sampai dengan saat ini. Walaupun sudah lama sebenarnya Presiden memerintahkan pembenahan lapas yang ada di Indonesia. Dalam pembukaan rapat terbatas mengenai penanganan permasalahan narkoba di Indonesia, Jokowi mengakui bahwa permasalahan narkoba menjadi penyebab utamanya overkapasitas di seluruh penjara Indonesia. Pada Hari Anti Narkoba, Juni tahun 2022 tahun kemarin, Presiden pernah memerintahkan 1. Tutup semua celah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Siapkan strategi dan aksi untuk mencegah berkembangnya modus operandi pelaku kejahatan narkoba. 3. Antisipasi perkembangan baru dan modus baru para pelaku kriminal termasuk dalam pemanfaatan teknologi terbaru. 4. Tingkatkan kemampuan SDM untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. 5. Utamakan layanan rehabilitasi serta tingkatkan aksesabilitas dan akseptabilitas yang menjangkau hingga di tingkat desa sehingga masyarakat mendapatkan layanan rehabilitas yang terjangkau. Rapat terbatas pada siang hari ini akan berbicara mengenai pemberantasan dan penanganan kasus narkoba di negara kita. Ini BNN mencatat penyalahgunaan narkoba sebesar 1,95% atau 3,6 juta jiwa. Betul Pak? Dan ini juga menyebabkan overkapasitas di lapas kita. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda di Sumut, dan kedua, mengenai penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jerah. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan rehabilitasi kepada pelaku, karena di lapas juga penuh. Kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa dilakukan di Rindang di setiap Kodam. Saya kira punya kapasitas kurang lebih berapa, 300-an, 500-an yang bisa direhab di situ. Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa. Yang terakhir saya kira mengenai pencegahan, terutama penyeludupan masuknya narkoba ini betul-betul kita urus benar. Ini secara saya kira agar kita fokus, saya ingin nanti juga memutuskan kita kerjakan nggak di semua provinsi dulu lah, mungkin 5 besar, provinsi 5 besar yang narkobanya paling tinggi, kita fokuskan di situ saja, atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar. Saya silakan Pak Menko, singkat-singkat, tapi kita ingin agar action kita jelas, kemudian bisa mengurangi secara konkret, dan rehabilitasinya juga bisa tertangani secara baik. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan karena pada sore hari ini langsung dibawa pimpinan Bapak Presiden, kita melaksanakan rapat terbatas masalah
penanggulangan narkotika di Indonesia. Dengan jelas Bapak Presiden sudah mengarahkan kepada para Menko, kemudian Menteri dan tentunya kami yang terkait, termasuk Kapolda dan Pangdam dari Sumatera Utara, yang tentunya juga dihadiri oleh Panglima TNI dan Kapolri. Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara extraordinary. Secara extraordinary sama dengan pelaksanaan kita melaksanakan penanganan terhadap inflasi dan juga stunting. Kemudian salah satu yang menjadi prioritas adalah Sumatera Utara. Di sini sudah hadir Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, termasuk ada 9 daerah yang lain. Jadi totalnya ada 10 daerah. Pelaksanaan ini kita laksanakan secara extraordinary, tapi tetap dalam bingkai penegakan hukum, kemudian pencegahan dan rehabilitasi yang sesuai dengan undang-undang. Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, karena seperti kita ketahui bersama bahwa tingkat prevalensi di Indonesia adalah 1,95% untuk pengguna narkotika, dan dalam jumlah populasi itu sekitar 3,66 juta orang. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, dan kalau kita lihat bersama bahwa terutama di Sumatera Utara jumlah tahanan atau narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan. Berarti juga banyak pengguna yang harus kita rehabilitasi. Semoga apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan, dan tentunya dengan kegiatan yang real, yang langsung nanti akan, terutama untuk Sumatera Utara, akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.